Shalom adik-adik King Kids. Nah, pada tahu gak nih, orang-orang seperti adik-adik King Kids itu adalah orang-orang yang teladan loh. Karena di hari Minggu nih, di saat orang lain pada tidur sampai siang, ada yang main seharian, tapi kalian semua malah beribadah online. Wah, dahsyat sekali kalian semua deh. Oh iya adik-adik, minggu ini kita akan belajar dan mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Iya betul, ia adalah Bapak orang percaya. Ya adik-adik, kita simak ceritanya di ibadah online minggu ini. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai teman-teman, setiap pagi sebelum aku berangkat ke sekolah, aku selalu berdoa loh, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan aku akan pimpin dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman, hobiku adalah menyanyi dan menari sambil memuji Tuhan Yesus. Aku juga selalu menang lomba menyanyi loh, karena Tuhan telah memberiku talenta yang luar biasa. Hai teman-teman semua, aku dengan senang hati akan mengajarkan teman-teman semua buat bernyanyi dan menari buat Tuhan Yesus. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Shalom adik-adik semua, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hai adik-adik semua, sekarang kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Ya adik-adik, kita menantikan ini dengan penuh semangat dan juga dengan gerakan ya adik-adik. I
down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Talk about deep, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Nah, habis ini ada seorang dari adik-adik yang berani tidak malu-malu mempersembahkan pujian untuk Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama kita dengerin dan kita ikuti sama-sama ya adik-adik semua. Kasih sukacita, damai sejahtera, bersabar kemurahan, kebaikan kesetiaan kelembutan, penguasaan diri.
aku dengan memberi berbagai macam talenta, aku mau mengajak teman-teman bersama-sama untuk membaca Mazmur 91 agar kita semua selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan dalam Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, belajar dari Abraham yang selalu rendah hati dimanapun ia berada dan dengan siapapun. Yuk mari kita mau doakan negeri kita tercinta, yaitu bangsa Indonesia, dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus. Yesus, kami mengucap syukur karena Kau sudah mengumpulkan kami di ibadah King Kids pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya bangsa ini bisa penuh dengan belas kasih-Mu dan bisa terbebas juga dari virus corona ataupun virus apapun ya Tuhan yang sedang terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta jajarannya. Kiranya Engkau memberi mereka kekuatan, kesehatan selalu, serta hikmat dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis Tuhan yang sedang bekerja. Tuhan, Engkau berkati mereka, memberi mereka kekuatan selalu dalam menjalani kehidupannya. Tuhan, Engkau beri mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau biarkan obat-obatan yang mereka minum bisa menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup dalam doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman semua, hari ini aku mau mendengarkan firman Tuhan yang membahas tentang Abraham. Ya teman-teman, kita sama-sama mendengarkan cerita tentang Bapak Abraham yang pastinya sangat memberkati kita semua loh. Mari teman-teman, di sini kita duduk yang rapi ya dan mendengarkan dengan baik sampai ibadah selesai ya teman-teman. Shalom adik-adik. Hari ini
kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kayak nih mau ajak adik-adik kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ini kami. Kami siap, semangat sekali mau dengar isi hati Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Minggu ini kita masih akan belajar dari teladan seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Adik-adik sudah dengar loh namanya 2 minggu kemarin. Masih ingat gak? Depan hurufnya A. Ada yang ingat siapa namanya? Benar, Bapak Abraham. Kalau kita dengar kata Bapak Abraham, langsung inget ya lagunya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Tapi selain Bapak Abraham punya anak yang sangat banyak, apakah adik-adik tahu sebenarnya siapa sih Bapak Abraham ini? Kenapa ya? Kok Bapak Abraham bisa jadi tokoh Alkitab yang sangat luar biasa sehingga kita di dalam bulan ini akan belajar dari teladan hidupnya seorang Bapak Abraham. Kayani akan kasih tahu adik-adik semua sebenarnya mau kenalin sebenarnya siapa sih Bapak Abraham ini sehingga kita akan belajar dari teladannya dia. Yang pertama adik-adik, Alkitab catat di Kejadian 13 ayat 2, Alkitab bilang Bapak Abraham ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya uang yang sangat banyak, harta kekayaannya sangat banyak. Dia punya emas, dia punya kekayaan, dia punya ternak yang sangat banyak. Dia punya budak yang bantu-bantu dia sangat banyak. Lalu yang kedua, Abraham ini adalah orang yang Tuhan pilih dan Tuhan jadikan sebagai bapak segala bangsa. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sangat banyak. Makanya ada lagunya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bukan hanya itu loh adik-adik. Ini hal yang sangat hebat. Kenapa? Karena dari keturunan anak-anaknya itu akan lahir juru selamat dunia dari silsilah Abraham. Wah, hebat ya Bapak Abraham. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan jadi orang yang khusus, spesial. Lalu yang ketiga, Alkitab catat Bapak Abraham ini punya iman. Apa? Iman yang luar biasa. Imannya Abraham luar biasa. Alkitab catat loh, bukan kayak nih yang bilang. Bapak Abraham jadi bapak orang beriman. Wah, hebat kan? Jadi Bapak Abraham yang dicatat oleh Alkitab ini yang kita sedang pelajari teladan hidupnya gak main-main. Dia benar-benar orang yang hebat, tokoh yang luar biasa. Dari yang tadi kayaknya sudah sebutkan bahwa dia adalah orang yang sangat kaya, kekayaannya emas, perak, ternak yang sangat banyak, harta yang melimpah. Dari semuanya itu bahkan dia sudah jadi orang yang Tuhan pilih. Bahkan dia bisa punya iman yang luar biasa. Dari semua hal yang ada di dalam hidupnya, Bapak Abraham ini sebenarnya bisa loh sombong. Bener gak? Kalau kayak ini mungkin bisa tergoda untuk sombong.
Tapi Bapak Abraham ini enggak loh adik-adik. Kita tahu dari mana? Coba inget nggak? Minggu lalu waktu Bapak Abraham berdoa untuk kota Sodom, dia sungguh-sungguh berdoa. Dia bilang sama Tuhan, bahkan di dalam pembicaraannya sama Tuhan nih minggu yang lalu. Semoga adik-adik ikutin ibadah minggu lalu ya. Waktu di dalam pembicaraannya Bapak Abraham berdoa sama Tuhan, kan mereka ngobrol nih. Waktu ngobrol Abraham bilang begini loh, sesungguhnya aku memberanikan diri berbicara kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Seorang yang hebat, yang tadi kayaknya udah bilang kayak raya, sangat kaya, orang yang luar biasa, orang yang dipilih sama Tuhan, masih menyadari bahwa dirinya hanya debu, dirinya cuma ciptaan. Sehingga pada saat dia bicara, ngobrol, berdoa sama Tuhan, dia mengakui itu. Kata-kata Abraham bilang, aku adalah debu dan abu, itu tanda bahwa Abraham punya kerendahan hati. Dia nggak sombong. Pada saat dia ngobrol sama Tuhan, pada saat dia berdoa memohon untuk kota Sodom, dia bilang, aku memberanikan diri ya Tuhan untuk bicara nih sama Tuhan. Meskipun aku cuma debu dan abu. Wah, luar biasa. Beliau sangat rendah hati. Dia nggak berdoa gini loh sama Tuhan. Tuhan, wah, mendingan kayaknya ya kota Sodom 50 orang bolehlah Tuhan, jangan dihancurin. Cara ngomongnya, cara berdoanya berbeda. Seharusnya dia punya banyak alasan untuk bisa jadi sombong bahkan pada saat berdoa sama Tuhan. Tapi tidak, Abraham rendah hati. Abraham bahkan di saat berdoa sama Tuhan, nggak ada orang yang dengar, tidak ada orang yang lihat. Kerendah hatian Abraham dibuktikan, tercatat di Alkitab. Karena itu, yuk adik-adik kita belajar yuk dari tokoh Bapak Abraham ini. Apapun yang dimiliki kita saat ini, apapun kondisi kita, situasi kita, sehebat apapun, kayak nih berdoa, yuk kita punya hati yang seperti hati Bapak Abraham. Kita rendah hati, kita tidak sombong, kita minta sama Roh Kudus, apapun nanti kita bisa sukses seperti apapun yang kita miliki, kita tidak akan menjadi sombong. Kita minta Roh Kudus tolong kita. Kita mau belajar dari teladan Bapak Abraham. Padahal beliau hebat, tapi beliau tidak sombong. Kita mau seperti itu ya adik-adik. Kita mau berdoa nanti. Kita mau minta Roh Kudus menolong kita. Sehingga adik-adik dimanapun nanti kita berada, ya adik-adik dan Kayani, kalau kita punya kerendahan hati, kita tidak sombong, kita itu bisa jadi berkat loh. Kehadiran kita disukai oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena kita gak sombong. Dan kita bisa jadi contoh bahkan kalau kita punya kerendahan hati. Yuk miliki rendah hati. Kayani dan adik-adik semua. Kita punya rendah hati. Kita punya sifat yang rendah hati. Jangan sombong. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kayani akan pimpin kita dalam doa ya. Tuhan Yesus,
terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar seperti Bapak Abraham punya rendah hati di dalam hidupnya. Kami juga rendah hati di dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Berikan kami kemampuan, kesadaran. Kami tidak boleh sombong. Berikan kami kesempatan ya Roh Kudus, untuk kami boleh jadi pelaku firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, luar biasa banget ya Bapak Abraham. Sebagai manusia, dia juga memiliki kerendahan hati. Nah, adik-adik, kita juga harus begitu ya. Kita harus selalu rendah hati. Gak boleh kita sombong. Nah, kita juga belajar nih minggu ini dari kisahnya Bapak Abraham. Oke deh adik-adik, ibadah online minggu ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.